Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kan bikin video tentang cara mencari working permit di Kanada lewat Express Entry ya. Kok tiba-tiba saya teringat bahwa di rumah sakit tempat saya bekerja, McGill University Health Center itu, saya pernah kerja di Department of Respiratory buat anak-anak Montreal Children's Hospital. Itu setiap tahunnya itu selalu ada students yang magang di situ sebagai respiratory therapist dan langsung di-hire. Kemudian saya teringat bahwa kebanyakan dari mereka itu karena McGill University Health Center itu kan Anglophone, jadi rumah sakitnya itu berbasis bahasa Inggris. Tapi semua yang lulusan di Quebec memang diharuskan belajar bahasa Perancis. Setidaknya ada level tertentu lah untuk mendapatkan diploma. Kebetulan saya teringat bahwa di tempat putri saya dulu dia pernah kuliah di College de Vanier College sebelum masuk McGill University. Di sini sistemnya berbeda. Kalau ada yang pernah ikut webinar saya tentang sistem school system di Kanada itu beda ya. Yang di Quebec. Di Quebec itu kalau sudah high school itu sampai kelas, jadi kelas seperti SMP kelas 1, 2, 3, kemudian SMA-nya cuma 2 tahun. Setelah itu masuk ke CEGEP. CEGEP itu semacam college, itu ada dua macam. Yang pertama itu sampai 3 tahun, itu kalau setelah 3 tahun lulus itu ingin berkarir, jadi seperti D3 di Indonesia. Atau kalau mau masuk universitas itu memilih 2 tahun program, kemudian masuk universitas, namanya pre-university program. Nah, kebetulan di Vanier College itu, kebetulan ada program untuk respiratory therapist. Ini bukan dokter, bukan nurse, tapi bayarannya juga cukup tinggi ya. Ayo kita lihat sama-sama. Siapa tahu ada yang tertarik untuk belajar karena kesempatan untuk bisa bekerja itu 100% menurut websitenya, dan saya tahu sendiri selalu di-hire. Itu banyak rumah sakit yang membutuhkan karena memang sangat sangat perlu ya. Dan mereka bisa pilih untuk anak kecil atau orang dewasa. Yuk, saya share ya. Oke, ini websitenya. Jadi Anda masuk Vanier College programnya ya, caranya. Jadi berjilbab pun diterima ya, putri saya berjilbab dan enaknya sekali itu di situ ada tempat ibadah. Jadi ada Muslim Student Association, jadi semacam Sikh Rohanian Islam gitu. Dan mereka punya tempat ibadah khusus untuk Muslim, jadi bisa sholat 5 waktu di situ di dalam kampus dan sholat Jumat. Kemudian mereka ada halakoh setiap minggunya dan ada acara, mereka suka kasih makan apa namanya iftar bersama dan sebagainya. Pokoknya bagus sekali. Dan di depannya Vanier College itu saya akan tunjukkan ya. Jadi yang ini berbahasa Inggris dan ini berbahasa Perancis ya. Di sininya itu ada masjidnya, ada sekolah Islam, Andalus Islamic Center, oke. Nah, yang menarik itu Vanier College itu sebetulnya punya apa namanya program dua bahasa. Jadi anak saya waktu itu ngambil pure science, dia ambil bahasa Inggris dan Perancis. Jadi kadang kalau bahasa Inggris dia ke kampus ini, kalau bahasa Perancis di kampus ini. Oke. Tapi yang saya cerita tadi, Vanier College yang untuk program yang saya cerita tadi, respiratory therapist itu, Anda bisa klik di sini, cari programnya, cari career programs. Karena per university seperti saya bilang 2 tahun untuk masuk university. Kemudian kita klik ya. Oke. Nah, di sini ya, ini ada banyak animal health technology buat teman-teman yang dokter hewan. Kalau mau ke Kanada, saya sarankan ambil ini karena peralatannya sangat canggih. Walaupun Anda sudah dokter hewan di Indonesia, mungkin tidak mengenal banyak alat di sini. Ini belajar di sini bahasa Inggris. Ini juga arsitektur teknologi, ini semua ya, computer engineering, semua ya. Di sini ada bahkan business administration. Kenapa kok ini? Ini yang lagi in sekarang. Banyak yang ditawar apa? Yang mengajukan permanent resident langsung diterima kalau punya ilmunya ini. Jadi mengajari anak kecil. Oke. Jadi intinya yang saya bilang itu tadi ini respiratory and anesthesia technology ya. Kalau kita klik, oke. Nah, ini dia. Jadi menolong orang yang nggak bisa nafas ya. Waktu COVID dia, bayarannya besar sekali. Kenapa? Karena di sini tuh kalau overtime dibayar 1,5 kali gaji.
Jadi kalau per jamnya katakan $50, dia dibayar $75 per jam. Banyak loh. Lamanya 3 tahun, ya. Mereka udah mulai, ya. Kalau kita baca, see the course list. Oke. Ini semester 1, semester 2. Jadi diajari, pada dasarnya diajari seperti ini. Seperti nurse, ada nurse-nya juga ya, jadi anatomi dan sebagainya. Terus diajari bahasa Perancis di sini ya. Kenapa? Karena kalau lulusan Quebec, itu wajib bisa berbahasa Perancis. Dan jangan khawatir, bahasa Perancis kepake. Kalau Anda bisa bahasa Inggris dan Perancis itu di seluruh bagian negara Kanada, kalau bisa bahasa Perancis dua bahasa itu move up lebih cepat untuk karirnya gitu. Gitu ya. Jadi kita coba sini lagi kembali ya. Oke. Admission requirement ini cuma matematik ya, chemistry, ada letter of intent, interview dan sebagainya, oke? Kemudian kalau mau admission untuk international student dari sini coba kita lihat international applicants di sini. International applicants itu ya. Vanier College will consider students for admission who have completed a portion of their high school education in Quebec. Rare exceptions are made for certain individuals, refugees, children of diplomat. Jadi kalau yang di luar, itu udah harus equivalennya sudah lulus secondary 4 and 5. Artinya itu SMA kelas 4 dan 5. Setelah itu bisa masuk CJEC, gitu ya. Tapi ini international students must apply online through the SRAM application system. It is an external service that manages application for Vanier and many other CJEP in JP. Jadi SRAM ini aplikasi untuk yang mau masuk ke CJEP dan college di Quebec, ya. Deadline-nya semua aplikasi harus dibayar sebelum tanggal 14 Maret setiap tahunnya. Oke, untuk masuk ke bulan September, starting di Agustus biasanya. Oke. Tapi dia bilang international candidates may not apply to start a program starting in the winter semester itu ya. Evaluation-nya di sini juga language-nya tuh harus Inggris ya. Ini skornya, oke. Diperhatikan di sini, ini TOEFL ya. Kemudian kalau ini IELTS ini ya, Duolingo diterima, Bright Language Test diterima, Pearson Test of English diterima ya. Kalau kepingin tahu, klik aja di sini, jadi mungkin bisa belajar. Skornya harus dalam 2 tahun terakhir ya. Oke, bisa tes di Vanier College ya. Karena mereka juga offering option untuk ambil TOEFL di kampus. Ini bisa ambil language school di sini. Kemudian Perancis juga di situ, jadi tetap ambil ya. Tapi di sini juga lagi-lagi dia punya language school di situ. Jadi nggak bingung ganti sekolah ya. Kemudian ini untuk studi di Quebec itu harus punya ini Certificat d'Acceptation du Québec. Jadi CAQ ini di issue by the Minister of Immigration of Quebec ya. Jadi Quebec itu provinsi, Kanada itu negaranya. Jadi setiap studi di sini butuh izin dari pemerintah Quebec untuk studi di sini. Oke. Kemudian study permit-nya lain lagi diissue oleh Canadian Immigration Website. Jadi imigrasi Kanada punya study permit, kemudian ada Certificate Acceptation of Quebec itu dari Quebec, diterima di Quebec gitu ya. Kemudian jangan lupa punya medical and hospital insurance, oke? Ini ada additional information, coba dibaca semua. Nah ini tuition-nya. The cost of living studying in Canada for 1 year is estimated to be 15,000 for room and board, and 500 to 1,000 for books depending on course requirements. Nah, biasanya kalau mau studi ke Kanada, yang saya tahu anak-anak itu selalu kontak, misalnya anak-anak di Muslim atau mungkin kalau di gereja mungkin di gereja ya. Yang saya tahu di Muslim di masjid-masjid itu selalu ada, saya mau ke Kanada bulan ini, saya butuh roommate untuk jadi cari teman sesama wanita, ya sewanya misalnya satu apa namanya isinya satu apartemen isinya 2 kamar misalnya ya. Itu harganya 1.500 katakan gitu. Nah, 2 kamar itu kan kalau misalnya dia pakai tempat tidur yang bertumpuk itu kan bisa cukup sampai 4
4 per kamar ya. Kemudian jadi ada 8 orang. Jadi 1.500 dibagi 8 orang. Sudah lumayan kan? Sekitar berapa? Sekitar 325-an gitu ya. Iya kalau nggak salah. Oh enggak sih, sorry. 375. Ya. Terus itu biayanya untuk sewanya kalau punya roommate. Tapi kalau sewa sendiri, ada yang kaya raya sewa sendiri karena merasa nggak nyaman bersama orang yang nggak dikenal, dia sewa sendiri. Nah, saran saya kalau sewa sendiri cari yang loft. Loft itu LOFT tulisannya. Loft itu seperti di hotel. Jadi ada dapurnya sama kamar mandi. Setelah itu ruang tamu. Nah, ruang tamu itu disulap jadi tuh ruang tidur, tempat belajar, sofa. Jadi biasanya Anda di sini kalau mau murah itu beli sofa bed. Sofa bed itu kan murah ya. Jadi kalau kalau nggak belajar ditutup menjadi tempat tidur gitu. Dan bisa menerima temannya gitu. Ada dapurnya. Dapurnya biasanya kecil kalau loft itu. Itu lebih murah kalau loft itu. Tapi kalau apa namanya kamarnya mulai satu, jadi di sini tuh sistemnya tuh 3,5. 3,5 itu artinya itu kamarnya satu, 4,5 kamarnya dua, 5,5 kamarnya tiga, gitu dan seterusnya. Oke, jadi itu bisa menekan biaya karena yang paling mahal di sini adalah sewanya. Kalau makanan itu, kalau di Vanilla College saya tahu dekat sekali sama Sami Fruit. Jadi belanjanya itu di Sami Fruit aja. Sami Fruit itu toko kebetulan yang punya memang Muslim orang. Kalau nggak salah Syria. Dia apa punya apa namanya bisa beli buah-buahan murah sama sayuran murah. Kemudian kalau mau belanja agak mahal dikit di supermarket itu. Ya itulah ada trik-triknya. Jadi kalau mau studi atau tinggal di negara orang, coba tanya orang-orang yang sudah tinggal di situ. Lebih baik sesama Indonesia kalau orangnya baik, biasanya nggak dikasih tahu. Nggak semua sih. Biasanya ada orang-orang tertentu yang nggak mau kasih tahu, nggak mau ikut campur gitu ya. Tapi kalau kebetulan dapat orang baik akan dikasih tahu. Ini contoh ya. Jadi ini contoh apa namanya di Vanilla College ini dia student life-nya ya. Di sini ini Fani ya, lihat ini jilbabnya diterima ya kan. Ada sportsnya, ada events-nya ya. Kemudian saya mau tunjukkan lagi programnya tadi, selain itu tadi, nih ya, language school dia tadi kan bilang kan ya. Nih, language school. Nah, language school saya tahu ada yang di bawah 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan itu bisa tanpa study permit. Jadi bisa masuk ke Kanada sebagai visitor sambil jalan-jalan, misalnya tiap malam belajar bahasa Inggris atau bahasa Perancis, siangnya jalan-jalan. Itu bisa ambil 1 bulan, 2 bulan, gitu. Jadi lebih murah, gitu. Ini untuk teenagers ada, kemudian untuk corporate service bisa. Ini American Sign Language itu juga bagus ya, jadi untuk orang yang pakai apa bahasa ini untuk orang yang tidak bisa mendengar. Ini summer camps untuk teens ada, untuk profesional juga ada. Jadi kalau Anda kepingin belajar bahasa Inggris lebih profesional, ambil di sini. Kemudian kan bisa cari apa? Istilahnya cari pathway untuk express entry. Nanti ada videonya sendiri untuk bisa bekerja di sini. Ya, ini kalau for academic purpose itu untuk belajar di perguruan tinggi di sini. Gitu ya. Ada French course-nya untuk profesional teenagers. Ya, ini semua bisa. Ini ada full time, ada ini IELTS preparation yang tadi disebutkan. Jadi untuk ini bisa hybrid ini. Jadi kalau misal dilihat, oh ini part time, evening and Saturday, tapi hybrid, kadang in person, kadang kadang online, kadang in person gitu. Cost-nya ini, ya 275 per 30 hour 30 jam course-nya. Untuk orang 16 tahun ke atas. Ya, kalau kembali belajar misalnya tingkat 1 masuk ke tingkat 2 itu didoskan lagi $30. Oke, di sini upcoming session-nya gitu. Oke. Ini 38 sampai $47 per jam. Nih, ya. Loh, $41 per jam, lebih tinggi dari animal assistant. Tuh kan. Bahkan ini $85 per jam. Ini di Montreal ini. Kita lihat ya. Jadi on-site per jam segini permainan full time, ya. Start as soon as possible.
Rata-ratanya 37, tapi ini dibayar 85. Mungkin ada eh, apa namanya istilahnya itu ada yang dicari, mungkin yang sudah dapat diploma lebih tinggi atau apa gitu. Ya. Jadi coba ke job bank, saya sudah ngajari di apa di video satunya. Jadi di job bank ini enaknya kita jadi tahu kira-kira respiratory therapist itu ini ah, prospeknya gimana ya. Ini ada ada 3 offer. Prospeknya gimana? Lihat sini, moderate. Jadi major labor shortage ya. Kalau tinggi itu berarti dalam 3 tahun ke depan itu mungkin kalau misalnya mau sekolah kan 3 tahun ya. Kalau tinggi berarti masih ada job. Tapi kalau ini moderate mungkin sudah mulai banyak yang ke sini ya. Gitu. Wage-nya itu berapa? Salary-nya. Ini rata-ratanya segini ya. Seluruh Kanada segini. Quebec 27, medianya 37 ya. High-nya 47 ya. Oke, segitu dulu ya. Semoga berguna dan insya Allah saya akan upload foto video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton sekarang. Oke, makasih. Assalamualaikum.